pertama saya mengucapkan terima kasih. Kalian menjadi penonton pertama Sehidup Semati. Case-nya aja baru akan nonton nanti malam. Mereka udah bertanya-tanya, tapi ya mudah-mudahan sebagaimana apa yang saya udah sampaikan, ini akan menjadi sebuah film yang memberi kebaruan, lompatan baru bagi sinema Indonesia. Saya juga menyadari bahwa banyak film yang sekarang ini bisa meraih penonton yang bagus dengan film-film dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Menurut saya penonton kita hari ke hari semakin dewasa, dan 13 tahun Upi pegang skrip ini, saya meyakini bahwa pendekatan baru ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena Sehidup Semati sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat. Pernikahan yang bahagia, suami yang berubah menjadi abusive, ada KDRT, ada peluang sehingga pelakor diberikan ruang menjadi lebih berani terhadap istri yang sah, dan akhirnya seorang istri yang begitu baik, ya kan, begitu pengabdi kepada suami harus bersikap. Karena satu hal yang sederhana adalah saya hanya ingin mempertahankan rumah tangga ini. Dia ingin mempertahankan rumah tangga ini. Jadi menurut saya ini adalah sebuah karya yang sangat saya banggakan. Saya berterima kasih kepada Upi, sangat dedicate, sangat intens menjaga karya ini, dan segenap timnya juga sangat solid, terus mengawal karya ini sampai hari ini bisa kalian nonton, dan cast-nya yang luar biasa. Dan ya saya langsung udah berdiskusi aja nih sama Pipi, ini film udah harus kita bawa nih ke festival-festival bergengsi di dunia sana, di luar sana, sampai tentunya nanti di Indonesia. Tapi yang paling penting di sini adalah bila karya dikerjakan dengan hati, tentunya akan memberikan sesuatu yang bisa menyentuh hati kita. Dan mungkin tadi ada teman-teman yang bingung ya, ada lagunya Elvis di film ini. Jadi jujur saja itu adalah sebuah lagu yang waktu sejak awal Mbak Upi minta harus ada di film ini, saya bilang bingung, susah banget gitu, nggak mungkin lah kita nggak dapat. Tapi begitu saya melihat kecintaan Upi yang begitu besar, saya berjuang terus sampai saya membatalkan liburan saya ke luar negeri akhir tahun kemarin untuk menjaga karya ini, dan akhirnya kita dapat lagu tersebut. Dan ya tentunya itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan kepada kami semua yang di sini, dan mudah-mudahan bagi Anda sekalian juga, karena mungkin soundtrack lagu di film termahal lah yang pernah terjadi di perfilman nasional ini, ya kan? Tepuk tangan aja buat Upi dong. Ya, sebenarnya pertama kali ketika saya membuat cerita Sehidup Semati ini awalnya karena ada suatu hal yang mengusik pikiran saya gitu kan. Seringkali terjadi bahwa banyak sekali dogma-dogma atau keyakinan-keyakinan, ayat-ayat yang dipelintir atau disalahgunakan, yang akhirnya membuat posisi perempuan itu menjadi sangat lemah, menjadi sangat rentan, dan hal itu terjadi sekian lama sehingga lahirlah perempuan-perempuan seperti Renata gitu kan, perempuan yang memang sudah diatur bahwa perempuan itu harus menurut, patuh gitu kan, yang dia tidak punya ruang untuk mempertanyakan itu, ruang bahwa dia merasa tidak setuju dengan itu, karena hal itu memang sudah dirasakan, dia lihat, dia contoh juga dari kehidupan di keluarganya, ibu dan bapaknya gitu kan. Jadi saya pikir
mengerikan sekali ya gitu kan jika hal itu dibiarkan terus menerus gitu. Kasihan sekali perempuan-perempuan seperti Renata yang dia nggak punya support system. Jadi ketika ada kekerasan terjadi sama dia nggak bisa kemana-mana karena memang dia tahu sendiri di keluarganya ibunya juga mengalami hal yang sama, dan apa yang harus dia lakukan ya udah sekedar patuh karena memang itu aja yang dia ketahui gitu kan. Nah makanya saya pengen sekali bikin cerita ini supaya tidak ada lagi perempuan-perempuan seperti Renata dan perempuan-perempuan mempunyai support system yang bagus, dan tidak ada lagi juga laki-laki seperti Edwin gitu kan. Karena mungkin laki-laki itu mempergunakan dalil-dalil atau keyakinan itu untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan gitu kan. Seperti yang saya sering dengar juga bahwa jika kalian berguru, pilihlah guru yang benar, karena kalau kalian gurunya salah, ya akan lahirlah laki-laki seperti Edwin. Gitu. Budget versus kreatif ya. Kok bisa ingat? Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih ya sama seperti yang tadi Pak Parwes bilang awalnya, ini murah dong Deo. Kan syutingnya lokasinya cuma apartemen doang. Tapi apartemennya ngeset Pak. Hah? Ya kan ngeset gitu aja dong. Airnya harus nyala Pak. Oh. Terus ya udah kamu kirim dulu deh, nanti Japra bikin itunya. Oke, dikirim. Langsung dong beliau shock. Ya itulah intinya proses budget versus kreatif kurang lebih seperti itu. Begitu juga kaitannya dengan departemen lain. Tapi akhirnya Bapak luluh, jadilah seperti yang kalian saksikan sekarang ini. Yes, itu dia. Sebetulnya nggak terlalu setuju ya dibilang bahwa filmnya berat, ya kan? Jadi begini, pada waktu skrip ini Upi bolak-balik kita membahas skrip ini, beberapa draft saya membaca, dan kalau nggak salah judul Hidup Semati pun kita putuskan belakangan nanti. Nah, tetapi yang saya nangkep dari cerita ini sebetulnya sesuatu yang sangat relate, keseharian. Kasusnya kita tiap hari lah dengar cerita yang terjadi antara relasi suami dengan istri, dan biasanya selalu istri yang jadi korban. Nah ini sebetulnya berbicara tentang itu. Menurut saya yang paling benar yaitu tadi, journey-nya ikuti Renata dari depan, dia jalani hidupnya seperti apa, jalan hidupnya di akhir seperti apa. Jadi seluruhnya adalah sebetulnya kita kan gini, ada film. Jadi begini, kalau misalnya saya ajakin ya, saya nonton film India. Kalau ngajak anak saya nonton film India itu mereka selalu nolak. Jadi saya bilang kan kita mau lunch, mau ikutin, mau kamu. Sekarang Abaji ya, saya Abaji Tohaya. Hanya mau kalian juga nonton film 15 menit aja. Kalau nggak suka keluar. Jadi 15 menit saya tanya gimana pulang, marah kan. Jadi apa? Jadi saya ajarin, journey-nya kita harus ikuti, rasanya, emosinya. Kita bisa jadi ikutan nangis, ikutan ketawa, ikutan masuk, ikutan cerita. Nah, film ini sebetulnya juga menurut saya lebih ringan daripada film itu. Nggak perlu harus saya ajarin untuk menontonnya, tapi ikutin aja rasanya, prosesnya, apanya. Jadi ya kalau kita nggak lahirkan film seperti ini, ya nggak akan ada film kayak Oppenheimer ataupun apa yang Anda bilang Christopher Nolan. Orang Indonesia pada suka loh film itu ya. Christopher Nolan, setuju.